Kan ini memang tujuannya dia sesuai dengan ancaman bukti SMS dia waktu dia kirim ke saya sebelum dia melakukan penggerbekan itu. Kan dulu saya sempat kasih lihat ke itu kalian kan, ada kan di itu kepolisian, saya udah serahin juga. Dia mengatakan kalau saya tidak mau menerima dia, saya mau dijatuhkan dan orang lain juga tidak bisa menikmati saya. Iya. Itu tanggapannya seperti apa nih? Tangan lu dong. Hasil tuntutan Vicky Prasetyo 8 bulan. Alhamdulillah ya, akhirnya kan ini ada cerita endingnya gitu ya. Jadi nggak usah terus-terusan ngomongin ini terus gitu. Saya alhamdulillah gitu. Sebenarnya buat saya pada saat dia udah masuk penjara yang pertama kali ditahan 2 bulan, itu kurang lebih 2 bulan kalau nggak salah ya. Nah itu saya sudah merasa lega sih, karena kan orang sudah dinyatakan salah dan dipenjara gitu ya. Nah itu saya sudahlah, buat saya sudah lega gitu. Saya nggak mau ngikutin lagi prosesnya kayak apa, kan saya juga udah selesai dimintain keterangan semuanya gitu ya. Jadi buat saya ya sudah, saya nggak mikirin lagi gitu. Saya mikirin pekerjaan saya, skincare saya, bisnis saya lagi berjalan semua. Jadi saya nggak ada waktu mikirin itu juga gitu ya. Nah pada saat saya lagi baru pulang dari Singapura, saya di karantin, saya ditelepon oleh pengacara saya. Mbak Angel, ini sudah tuntut oleh jaksa, dia bilang gitu ya, udah dituntut oleh jaksa 8 bulan. Ya berarti kan ini memang buat saya ya berita mungkin ya udah memang harus mereka jalankan, dan ini keputusan jaksa, tinggal nanti hasil vonis kan, mau itu lebih rendah, mau itu lebih tinggi, itu bukan wewenang saya gitu loh. 1 hari penjara aja buat saya sudah cukup kok gitu loh. Ya beneran gitu, karena buat saya udahlah gitu. Kalau 8 bulan ternyata tuntutannya ya alhamdulillah ini bonus yang mungkin yang sudah jalannya Allah ya, menunjukkan kebenarannya gitu. Karena berulang kali saya terus katakan saya ini nggak mampu gitu loh mengungkapkan kebenarannya, seperti mereka itu terus memfitnah saya gitu dengan omongan-omongan, opini-opini gitu ya. Karena kalau saya nggak mau by omongan, saya semua by data gitu. Semuanya by data, semuanya by bukti. Apa ancaman mereka, apa yang mereka lakukan terhadap saya semuanya serahkan by bukti gitu. Selepas itu mereka bentuk opini bahwa mengatakan saya ini jangan memberi contoh kepada lain. Artinya kan mereka tidak puas dengan keputusan aparat ya, dari kepolisian sampai tahap ke jaksa dan mungkin saja nanti sampai ke tahap hakim gitu. Mereka kan tidak puas sebenarnya, tapi bahasanya dengan mengatakan semoga ini tidak menjadi contoh buat suami-suami yang lain gitu. Mohon maaf gitu, saya bukannya apa-apa ya, karena sekarang sudah diputuskan oleh jaksa, tinggal putusan vonis dari hakim. Saya ini kadang-kadang melihat gini, oke lah, mungkin separuhnya tidak mengerti kasus saya, orang nggak ngerti hukum, tapi 50% juga ada orang yang mengerti hukum gitu ya. Sekarang begini, logika aja. Itu rumah saya. Pada saat mereka ngejebak saya masuk ke dalam kamar, dorong saya, itu kan kunci posisi kamar saya itu kan ada di dalam ya. Sebelum media masuk kan saya sempat argumen dengan Vicky Prasetyo dan dengan orang-orang yang sudah masuk ke dalam itu. Media belum masuk nih, karena media masuk kan dibukain pintu kurang lebih 10 menit lah gitu. Artinya buat saya gini, kalau misalnya pada saat itu memang benar saya ada hubungan badan atau melakukan hubungan tidak baik dengan orang lain, katakanlah begitu, katakanlah benar tuduhan mereka, harusnya saya ini keluar aja dari kamar saya. Ngapain saya ada di dalam kamar? Namanya nih kita melakukan kejahatan, terus tiba-tiba suami datang misalnya, oke lah kan pada saat itu dia mengaku masih suami saya, walaupun sebenarnya saya sudah minta cerai secara agama gitu, saya sudah usir mereka. Oke lah katakan dia bilang masih status suami istri karena nunggu hasil ketok palu dari persidangan, oke gitu. Nah harusnya saya kalau melihat mereka masuk, saya keluar aja dong. Iya dong, kalau saya memang melakukan itu gitu. Tapi kan saya tidak bisa berpikir ke sana, dan saya tidak mengatur semua pikiran saya karena memang saya tidak lakukan itu gitu loh. Nah pada saat saya argumen, dia mungkin tahu saudaranya sudah bukain pagar dan media akan masuk, dia mainkan lah itu drama itu, dia dorong saya ke dalam kamar, dan saya juga dengan refleks karena kan di dapur saya ini kehilangan pisau. Pada saat itu periksa oleh polisi semua kan ada kehilangan senjata tajam kan.
Kalian tahu nggak apa yang terjadi? Itu tidak ada di tayangan kalian semuanya. Itu ancaman dia luar biasa sehingga saya takut nih, kami ini akan diapa-apain sama mereka. Ya udah, akhirnya pas dia dorong sedikit gitu, saya tarik pintunya, saya kunci dari dalam. Itu kan rumah saya punya wewenang. Saya pegang kuncinya gitu loh. Kembalikan lagi, kalau memang saya melakukan kejahatan itu atau saya berzina dengan teman saya pada malam itu, saya keluar kamar aja. Apain? Sekarang kan yang menjadi permasalahan kan hasil visum sudah negatif. Saya ini kan dilaporkan nih. Polisi ini mengatakan saya tidak bersalah, ada surat SP3 ini berdasarkan hasil visum juga dan semua dianalisa. Nah, ini kan dari kedokteran yang memvisum saya, dari dia periksa badan saya apakah disentuh pria, sampai alat kelamin saya dimasukin alat, semuanya kan diperiksa. Keluarlah surat visum itu negatif. Berdasarkan itu polisi menyatakan saya tidak bersalah. Iya dong, dan semua alat bukti tidak ada yang menjurus saya ke sana. Cuman karena saya di dalam kamar gitu. Oke, Kak. Nah, tar dulu nih. Jadi ini semua kan ada pertanggungjawabannya gitu loh. Nah, kesalahan saya cuma satu. Kalau saya tahu mereka akan jebak saya seperti ini, saya keluar aja dari kamar itu. Iya dong. Apalagi saya tahu ada media, pasti saya nggak mau dong media bisa meliput teman saya di dalam kamar. Karena memang saya tidak melakukan apa-apa, ya semua natural gitu loh. Saya nggak mengekret semuanya, nggak diatur-atur. Pokoknya intinya gini, kalau saya memang melakukan kejahatan pada malam itu, pasti saya bisa melakukan banyak hal untuk menyelamatkan diri saya. Karena itu rumah saya, kunci saya yang pegang. Tapi Vicky sampai sekarang tetap kekeh bahwa apa yang dilakukan itu tidak bersalah dan itu tanggung jawab dia sebagai suami untuk perkara itu. Kan menurut dia, menurut mereka, mereka ini konsisten dengan fitnah mereka, selalu membawa atas nama suami, agama, tidak mengajarkan agama mana. Memang benar agama tidak mengajarkan. Jangankan saya melakukan hubungan badan, saya masukin laki-laki di rumah saya tengah malam aja, itu sudah tidak benar. Tetapi cerita dari semua itu kan tidak semua orang paham, tidak semua orang tahu apa cerita sesungguhnya. Nah, cerita inilah saya ungkapkan di persidangan dan di kepolisian. Iya kan? Karena saya capek ngeladenin mereka. Mereka itu pintar banget ngebentuk opini. Begitu keluar persidangan yang dia tetes air mata kan cuman itu terus. Sementara, persidangan ini butuh bukti dan semua saksi yang benar-benar gitu loh. Nggak yang bentuk opini. Ya jelas dia selalu mengatasnamakan suami, harga diri dan segala macam. Karena tidak ada kebenaran yang mereka ini hanya bisa membentuk opini. Gitu loh. Kalau saya, alhamdulillah sudah dibuktikan mereka bersalah, dan ini jawaban buat diri saya. Mau dia fitnah apa, dia bentuk opini, saya serahkan sama Allah. Contohnya saya alhamdulillah semakin difitnah semakin ngeping saya nantinya. Alhamdulillah, jadi saya nggak mau tanggepin fitnah-fitnah yang lain. Adapun fitnah-fitnah baru, adiknya mau ngomong apa segala macam, buat saya ya Allah buktikan semuanya. Jangan sampai omongan kalian nanti kayak Vicky Prasetyo, nanti menjerat kalian sendiri yang kena masuk penjara. Karena semua yang masuk rumah saya ini lagi diproses lagi nih. Apa tuh yang baru? Yang dobrak pintu, yang loncat di rumah saya, yang teriak-teriakin, semua kan ada video dan ada CCTV-nya. Bagaimana adiknya joget, bagaimana adiknya ngancam-ngancam saya, omongan dan segala macam, dan mereka ngedobrak pintu saya kan semua ada. Itu sudah berjalan. Kenapa kemarin saya nggak mau bahas ini? Karena saya mau satu persatu, biar fokus dulu nih. Persidangan ini dulu difokuskan. Setelah persidangan ini sudah ada jawabannya, sudah dituntut. Ini saya katakan, saya umumkan. Vicky sudah dipanggil 2 minggu yang lalu, tapi dia mangkir. Ya, nah ini berjalan, semua yang masuk sudah saya laporkan. Yang nendang pintu kan ada pertanggungjawabannya, itu rumah saya loh, dirusak oleh mereka, ditendang kayak gitu kan ada mereka harus bertanggung jawab gitu kan. Nah, sudah proses. Sebenarnya saya memaafkan kayak manajernya dia, teman-teman yang lain, dan manajernya sudah sempat kirim permintaan maafan by chat ya, ada buktinya semua, saya sudah serahin di kantor polisi juga. Tetapi diiming-imingin lagi oleh pihak sana, jangan minta maaf, Angel Elga udah kita laporin, nanti dia yang masuk penjara, bukan saya yang itu masuk penjara, jadi hati-hati. Jadi semua orang nih didoktrin gitu loh. Akhirnya saya lihat memang gak ada etika baik, ya saya jalankan. Kalau dia minta maaf, saya akan maafkan untuk mereka ini ya, karena yang saya konsenkan kan Vicky dan keluarganya, karena mereka adalah otaknya. Kalau mereka yang lain kan cuma ikut-ikutan. Tapi buat saya ada sanksi moral juga yang mereka harus
pertanggungjawabkan gitu. Apa yang mereka sudah lakukan di rumah saya. Saya sudah membuka pintu mobil mereka, tapi mereka dengan lantangnya menantang saya. Ya saya serahkan lagi biar nanti proses hukum yang berjalan. Pak, balik lagi ke soal tuntutan, Pak. Dengan apa yang sudah dilakukan dengan oleh Vicky Prasetyo, pantas nggak dengan tuntutan 8 bulan yang dijalani dengan menurut kayaknya? Pantas nggak pantas itu bukan wewenang saya. Buat saya sebenarnya Vicky ini mau dipenjara sampai kapanpun tidak bisa menghapus apa yang sudah dia lakukan terhadap saya. Saya ini seorang perempuan. Dia kalau ngomong buka hadis menjatuhkan saya sebagai orang muslim dan dia menjatuhkan saya supaya orang nih melihat capnya jelek tentang saya. Gitu. Kan ini memang tujuannya dia sesuai dengan ancaman bukti SMS dia waktu dia kirim ke saya sebelum dia melakukan penggerbekan itu. Kan dulu saya sempat kasih lihat ke itu kalian kan, ada kan di itu kepolisian, saya udah serahin juga. Dia mengatakan kalau saya tidak mau menerima dia, saya mau dijatuhkan dan orang lain juga tidak bisa menikmati saya. Dan ini kan sesuai dengan ancamannya gitu loh. Nah, kalau menurut saya berapapun sebenarnya gitu loh, itu tidak bisa mereka mengobati lukanya perasaan keluarga saya dan saya. Cuman kan semua tergantung dari pihak kepolisian, pihak aparat yang lain, jaksa, bukan wewenang saya gitu loh. Ya kan, jadi yang penting buat saya adalah untuk memaafkan itu tidak gampang buat saya. Karena saya nggak mau jadi orang munafik, oh iya saya maafkan, enggak. Saya sulit untuk memaafkan hal ini. Kalau hal yang lain mungkin saya bisa memaafkan, tapi ini sudah kelewatan, dia jorokin saya. Dia jorokin saya dengan orang yang tidak tahu apa-apa dan kami tidak melakukan apa-apa gitu. Nah, buat saya masalah memaafkan biar urusan saya dengan Allah. Yang terpenting saya tidak melakukan kejahatan terhadap mereka dan saya tidak pernah memfitnah mereka. Mereka pernah melaporkan saya masalah saya katanya membilang keluarganya kriminal. Saya rasa bukan rahasia umum. Tolong di Google sebelum nikah dengan saya track record mereka kayak apa. Ada yang laporin ibunya, ada yang laporin berondong ibunya, ada yang laporin pencurian ATM tante girangnya Vicky dan masuk penjara juga dengan bapaknya. Kan semua ada foto. Dan semua bukti sudah saya serahkan kepada kepolisian pada saat saya dimintain keterangan. Saya nggak mangkir, sudah selesai itu semuanya, saya sudah berikan semuanya itu. Jadi apa fitnah saya? Nggak ada fitnah. Apa yang saya ucapkan, Google aja, di Google kan ada. Saya fitnah nggak? Track record mereka kayak apa? Jadi kalau si baby teriak bahwa saya mangkir, katanya dia sudah melaporkan saya, itu hanya bahan dia berbicara sekarang ini. Karena dia mulai lagi fitnah dan segala macam. Tapi melihat sekarang Vicky udah dituntut, udah dibacakan tuntutan, tapi masih beraktivitas seperti biasa. Dia apa tanggapan saya? Iya kan semua warga negara punya hak ya. Ini kan masih tahanan luar gitu. Kita tunggu aja. Sekarang bukan wewenang saya lagi. Mau mereka bilang saya nyogok aparat lah, nyogok hakim atau jaksa. Saya mau tanya kembali buat kalian semuanya ya. Ini berita dari awal sampai terakhir diliput oleh kalian. Sampai persidangan pun kalian meliput semuanya. Tidak tertutup. Bagaimana penggerebekan, bagaimana saya dibawa kantor polisi, bagaimana cerita semua ini diliput gitu. Menurut saya ini siapa? Sampai ada aparat atau hakim atau jaksa mempertaruhkan jabatannya untuk diri saya. Emang saya ini siapa? Iya kan? Ini berita ini diliput loh, disaksikan semua orang loh. Nggak ada aparat yang mau mempertaruhkan jabatannya hanya untuk saya gitu. Jadi fitnah mereka tuh udahlah gitu. Bertobat, selesaikan dirinya dengan Allah gitu. Kalau masih fitnah saya, hati-hati. Nanti keluarga saya marah lagi, nanti saya dipaksa untuk melapor, nanti masuk lagi kan gitu loh. Dengan omongan mereka semakin memfitnah, semakin mengada-ngada tuh. Nanti kalau ujung-ujungnya kayak sekarang nih, nangis-nangis minta maaf, ya kan? Ya semoga aja nangisnya ini bukan konten. Karena saya kenal betul dengan mereka, saya tahu sifat mereka kayak apa. Saya hanya respect satu orang di keluarganya Vicky, bapak kandungnya. Bapak kandungnya, saya pernah cium tangan bapak kandungnya pada saat ketemu di pengadilan. Karena saya tahu betapa baiknya bapak kandungnya, itu pun difitnah sama keluarga mereka. Saya hanya respect itu, walaupun pernah masuk penjara dengan Vicky, tapi saya tetap respect. Cuman satu, saya lihat bapaknya orang baik. Yang lainnya saya tahu semuanya. Kayaknya sempat menyindir di sosmed soal Vicky Prasetyo yang kita lagi akan penjara. Apa? Sempat sindiran di sosmed. Saya mau fitnah apapun terhadap diri saya udah nggak pikirin. Yang terpenting dalam hidup saya, yang paling terpenting adalah
Buat saya gini loh, semakin difitnah biar cuci dosa saya, biar saya tambah ngeping, bisa tambah koleksi saya dan bisnis saya tambah berjalan. Alhamdulillah, jadi nggak halu-halu ya gitu. Yang kedua, saya ini bisa mengusir mereka dalam hidup saya, dalam rumah saya, itu sudah hal yang menurut saya itu perjuangan saya luar biasa banget gitu. Untuk bisa mereka saya usir keluar. Semua loh, bukan satu Vicky aja, satu keluarga itu. Bisa keluar dari hidup saya, dari rumah saya itu udah alhamdulillah. Jadi dengan mungkin ini untuk mengeluarkan mereka dari rumah saya dan kehidupan saya, mungkin ini prosesnya nggak gampang gitu. Ya udah, mau fitnah apapun saya udah nggak terima, saya udah nggak mau pikirin maksudnya gitu, udah nggak mau pusingin gitu. Tapi Vicky dan tim pengacaranya akan melakukan pledoi tanggapan? Ya mereka punya hak kan, mereka punya hak kan, waktu mereka minta penangguhan itu kan juga punya hak mereka, ya kan. Sekarang tergantung lagi kepada hakim. Ya terserah, saya sudah katakan mau dia bebas, mau dia ditahan, saya nggak mau pusingin lagi. Saya nggak mau pusingin lagi. Kemarin sudah ditahan 2 bulan sudah cukup buat saya. Itu aja sebenarnya Sudah cukup, alhamdulillah. bukan sih kayaknya? Ya kan, apa yang manusia lakukan, apa yang dia tanam pasti itu yang dia petik. Mau sepintar-pintarnya dia ngomong, sepintar-pintarnya dia nangis, tetap kebenaran itu akan muncul, hanya tunggu waktu. Memang terlihatnya saya sama laki-laki di dalam kamar. Ya itu tadi saya katakan lagi. Karena salahnya saya, kenapa saya nggak keluar? Harusnya saya keluar. Karena saya tidak melakukan perzina itu, makanya saya tidak keluar. Karena saya berlindung diri dari ancaman mereka. Selesai, itu doang. Oke, Kak Angel, dengan perjalanan panjang di kasus Kak Angel dengan Vicky Prasetyo, harapannya apa sih? Harapannya ada endingnya. Ya ini sudah endingnya. Karena saya nggak mau lagi bicara tentang mereka. Toksik banget dalam hidup saya gitu. Ya, udah ya. Siap, makasih. Kenapa Pak? Audio Jungle.